Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtasin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Mu sehat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jika Pak Amin sehat selalu. Dan mohon maaf Pak Amin, Ya. saya mengganggu aktivitas panjenengan. Alhamdulillah Pak Mu, ini kebetulan saya ada waktu luang, sedang tidak ada jam pembelajaran. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi begini Pak Amin, seperti Ya. yang sudah saya informasikan sebelumnya, pada minggu-minggu yang akan datang saya akan melakukan observasi kelas di kelas yang Pak Amin ampuh. Ya. Oke. Nah, perlu Pak Amin ketahui juga bahwa untuk kegiatan observasi ini atau supervisi ini nantinya ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Ya. Tahapan pertama yaitu pra-observasi seperti yang kita lakukan hari ini. Oke. Ya. Untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan observasi berarti saat di kelas. Ya. Nanti berarti saat itu saya masuk ke kelas di di kelas yang Pak Amin ampuh tersebut. Oke. Saya di saat itu saya akan mengawasi atau mengobservasi kegiatan-kegiatan dari para murid. Ya. Nah, untuk kegiatan terakhir nanti ada kegiatan pasca observasi. Ya. Untuk pasca observasi berarti nanti dilakukan setelah kita melakukan observasi di kelas langsung Ya, pada hari itu juga. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak Amin, ini Ya. kan kegiatan awal dari kegiatan supervisi ini Ya. atau kegiatan pra-observasi. Nah, untuk kegiatan ini apa yang diharapkan dari Pak Amin? Nah, kira-kira untuk pembelajaran kegiatan ini harapan saya nanti
saya dapat menggali informasi dari Pak Mo khususnya terkait dengan program ataupun rencana saya dalam mengajar di minggu depan. Kebetulan saya akan masuk kelas dengan rencana RPP berdiferensiasi. Seperti itu Pak Mo. Baik, jadi harapannya dengan adanya pertemuan ini nanti Pak Amin akan bisa lebih maksimal lagi dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam mempersiapkan hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa sih materi yang akan disampaikan oleh Pak Amin? Karena seperti yang saya ketahui Pak Amin kan sebagai guru bahasa Indonesia ya, di sekolah kita, ya di jenjang SMK materi atau pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan disampaikan itu nantinya tentang apa? Begini Pak Mo, kebetulan untuk materi pada proses pembelajaran yang akan datang itu sampai pada materi biografi atau siswa dapat menggali informasi dari perjalanan hidup seorang tokoh atau seorang pakar ternama seperti itu. Baik, jadi materi yang akan disampaikan yaitu tentang teks biografi yang akan diajarkan kepada berarti di kelas 10 nih Pak Amin, di kelas 10. Nah, dari materi yang akan disampaikan, nah untuk selanjutnya tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut itu apa? Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran pada umumnya ya, karena nanti kegiatan tersebut akan saya fokuskan ke kegiatan diskusi, sehingga nanti harapannya peserta didik ini yang saya mampu mengidentifikasi langkah-langkah melakukan wawancara untuk menyusun teks biografi tokoh ataupun tokoh ternama yang mereka ingin ketahui atau ingin mereka pelajari, seperti itu Pak Mo. Jadi terkait wawancara menyusun pertanyaan. Berarti tujuannya peserta didik mampu menentukan langkah-langkah wawancara sebelum melakukan atau sebelum praktik menulis teks observasi. Baik Pak Amin. Nah, dari kegiatan tersebut tadi kalau dilihat dari tujuannya itu kan diskusi kelompok. Diskusi kelompok berarti ada kegiatan kelompok. Nah, untuk kegiatan kelompok ini konsep yang digunakan oleh Pak Amin dalam mengelompokkan murid-murid itu menggunakan konsep yang bagaimana? Begini Pak Mo, kan memang dalam menentukan kelompok di kelas itu menjadi kesepakatan bersama ya, tetapi dalam hal ini saya ingin menentukan atau mengelompokkan kelompok diskusi nanti berdasarkan gaya belajar. Nah, di sini ada 3. Yang pertama tentang gaya belajar visual. Jadi nanti anak-anak yang punya keterampilan seperti mereka lebih suka melihat, mengamati teks atau membaca teks biografi, nanti mereka akan berada dalam satu kelompok. Kemudian yang kedua nanti ada gaya belajar auditori. Jadi mereka nanti bisa memperdengarkan, melihat ataupun menonton video biografi yang saya siapkan. Harapannya nanti dari video itu siswa dapat menggali informasi terkait biografi yang ada pada layar tersebut atau pada proyektor. Dan yang terakhir nanti ada gaya belajar kinestetik. Artinya siswa nanti dapat bergerak ataupun melakukan aktivitas. Jadi mereka nanti siswa yang punya kelebihan dalam hal kinestetik ini nanti saya arahkan untuk mereka dapat melihat informasi yang ada pada mading, ataupun mereka dapat melakukan pembelajaran bersama-sama di perpustakaan dalam proses pembelajaran biografi tersebut. Baik, jadi pada intinya nanti murid akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka berarti masing-masing. Ada gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Jadi menggunakan gaya belajar yang memang ada pada murid. Baik.
Nah, tadi kan sudah ada diskusi kelompok nih Pak. Ya. Nah, selain diskusi kelompok, apakah ada kegiatan inti lain yang harus dilakukan oleh para murid? Nah, pastinya Pak Muh, artinya setelah siswa semua melakukan diskusi kelompok dan mereka ada hasil dari diskusi kelompok itu, nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian di depan kelas. Dan nanti antara kelompok satu dengan kelompok lain ada umpan balik atau timbal baliknya saling bertanya dan menjawab pertanyaan seperti itu. Baik, berarti intinya ada kegiatan presentasi setelah Ya, para murid melakukan atau masing-masing diskusi. kelompok selesai melakukan diskusi. Berarti Ya. untuk kegiatan presentasinya ini nanti termasuk ke penilaian keterampilan, oke? Oke, Pak Mu. Baik, Jadi terima nanti- kasih Pak Amin. Nah, untuk selanjutnya dari pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang dilakukan itu apa? Nah, ini ada beberapa yang ingin saya capai ya melalui pembelajaran tersebut. Artinya yang pertama nanti harapan saya siswa dapat melakukan wawancara untuk menyusun pertanyaan dalam pembuatan teks biografi, baik secara kelompok tentunya, dan mereka akan menyusun pertanyaan itu secara usulan dari pribadi masing-masing siswa. Kemudian mereka juga dapat berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun, atau kita pasti menerapkan norma kesantunan ketika kita berbicara dengan orang lain, seperti itu Pak Mu. Dan yang selanjutnya peserta didik nanti dapat belajar gaya belajar yang sesuai dengan implementasi kompetensi sosial emosional atau KSE yang sesuai dengan RPP berdiferensiasi pada tahap pembelajaran seperti itu. Jadi kesimpulannya nanti pengembangan yang ingin diaplikasikan itu bagaimana para murid itu dapat melakukan pembelajaran yang sopan, yang santun di dalam mengidentifikasi langkah-langkah wawancara tersebut, dan juga di dalam pembelajaran tersebut nanti pembelajaran berdiferensiasi dan KSN-nya itu dapat tercapai dengan maksimal. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya untuk mencapai mencapai sesuatu yang maksimal di dalam pembelajaran tersebut, kira-kira strategi apa saja yang dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Nah, saya rasa hampir semua guru ini strateginya hampir sama ya Pak Mu dalam setiap proses pembelajaran. Yang pertama, kita memang diwajibkan membuat RPP. Dalam hal ini RPP yang saya pakai adalah RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE tadi, sehingga harapannya nanti siswa dapat menyerap dan melaksanakan apa yang ada dalam RPP tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan membuat kelompok diskusi di antara mereka berdasarkan gaya belajar yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menampilkan beberapa video pembelajaran dalam hal ini terkait dengan biografi tokoh atau pakar yang terkenal. Kemudian yang selanjutnya untuk menunjang proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran, saya akan berusaha menyampaikan dengan PowerPoint, yang artinya nanti siswa dapat mengambil hal-hal penting apa yang saya sampaikan dari PowerPoint yang saya tampilkan. Kemudian setelah proses pembelajaran mereka berdiskusi, nah nanti mereka juga akan dihadapkan pada lembar kerja peserta didik. Artinya melalui kelompok yang nanti dibentuk, harapannya peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang atau soal-soal yang saya berikan melalui LKPD, sehingga kompetensi yang saya harapkan dapat tercapai dan dapat dikuasai oleh peserta didik tersebut. Dan di akhir pembelajaran tentunya setelah melakukan diskusi, harapan saya setiap kelompok maju secara bergantian untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kegiatan diskusi selama pembelajaran. Seperti itu Pak, untuk strategi yang saya lakukan. Baik. Jadi pada hakikatnya nanti persiapan-persiapan yang
akan dilakukan, yaitu membuat RPP Iya. diferensiasi yang terintegrasi dengan KSN, Nggih. kemudian mempersiapkan video pembelajaran, Ya. mempersiapkan PTT, nggih, dan juga mempersiapkan apa namanya LKPD, sebagai ya, lembaga kerja peserta didik pada setiap kelompok, ya. Nah, selain itu nanti pastinya ada presentasi yang harus Ya. dilakukan oleh para kelompok tersebut, Nggih. ya. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya Pak Amin, Ya. kira-kira apa nih pembelajaran tersebut akan diimplementasikan? Nah, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, rencana saya akan melakukan pada minggu depan, Pak Mo. Oke, baik. Di hari apa nanti saya lihat jadwal untuk minggu depan dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, Insya Allah di kelas apa nggih? Atau di jurusan? Di jurusan busana, kelas 10 busana. Oke, jurusan busana atau jurusan tata busana. Ya, nggih. kelas Baik. 10. Nggih. Baiklah Pak Amin, untuk pertanyaan-pertanyaan di praobservasi Ya, ini sekiranya sudah cukup, nggih. Semoga rencana-rencana yang akan Pak Amin lakukan ya nanti bisa terrealisasi dengan baik, sehingga pembelajaran yang diaplikasikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para murid. siswa. Oke. Ya. Silakan di dalam persiapan-persiapan tersebut, Ya. jika nantinya Pak Amin perlu bantuan dari saya, Ya, pasti dengan Pak senang Mo. hati Nggih. saya akan membantu dengan ya semampu saya. Oke, seperti itu nggih. Ya, Pak Mo. Ya, baik. Untuk selanjutnya, apabila tadi di dalam percakapan ini banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya, Pak. Ya, Oke. sama-sama, Pak Mo. Sampai jumpa di kesempatan yang lain atau nanti Di berjumpa di observasi. saat observasi di kelas. Nggih. Semoga kita selalu sehat. Amin. Sehingga nantinya apa yang sudah kita rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Nggih, Seperti Pak itu, Mo. nggih. Ya. Baik, insya Allah sudah cukup Ya. ya untuk percakapan hari ini. Ya, Pak Mo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nggih. Nggih, sama-sama, Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua ya untuk pagi hari ini kelas 10 busana 2. Sehat semua? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran. Tentunya semoga nanti harapan kita semua pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sebelum ke pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa awal pembelajaran. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga melalui doa di pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, silakan melalui pembelajaran yang akan kita bahas. Sebelumnya, Pak Guru minta kalian untuk sejenak merenung. Di hitungan kelima nanti kalian pejamkan mata ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan tarik nafas perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan energi positif yang kalian dapatkan. Konsentrasikan pikiran kalian
terhadap apa yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Perhatikan bahwa di setiap hari kalian mendapat dukungan dari orang-orang yang terkasih, tersayang. Ada orang tua, bapak dan ibu yang menyayangi kalian dan mengharapkan kalian untuk kelak menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan mereka. Rasakan dalam diri kalian bahwa sampai saat ini kalian masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang luar biasa, diberikan teman yang baik, keluarga yang sayang terhadap diri kalian, sehingga kalian harus bisa mewujudkan apa yang mereka harapkan. Ya, hitungan 5, silakan nanti buka mata kalian perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Alhamdulillah, kita lanjut ke proses pembelajaran. Nah, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru absensi terlebih dahulu. Semoga di pagi hari ini ya, tidak ada yang absen atau tidak berangkat. Alin Fauzah Rama, hadir. Sehat ya? Alhamdulillah. Alsa Abdoria, ya, sehat juga. Amelia Safitri, hadir. Cika Nurul Azhara, Cici Triwanti, Dewi Sri Lestari, Dianur Aziza, Dwi Lestari, Eva Desi Melani, Elsa Amalia, hadir. Fariska, hadir. Vina Fauzia Alfiani, Galin Esya, Gita Silviana Utami, hadir. Irma Agnesia, Kalista Nurhalima, Meta Anggreni Suprapto, Muna Farok, hadir. Nesa Dwi Lestari, ya, hadir. Puput Putri, Putri Alia Rastiani, Ratnawati, hadir. Rina Puspitasari, Selomita, Siti Fatimah, hadir. Cike Mega, Sofi, hadir. Tara Anggita Azhara, Tika Rianti, Kulia Rama, Wiwi Mukaroma, Wisnu Murti, Yulia Siti Aina. Ya, untuk pagi hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Silakan untuk kehadiran, insya Allah kelas 10 busana 2 tertib ya. Jarang sekali ada yang tidak berangkat kecuali sakit. Coba pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada materi tentang teks biografi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari teks biografi? Siapa yang masih ingat? Coba, ya, ini apa itu pengertian? Teks biografi adalah tulisan yang mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Ya, biografi dikatakan tadi suatu teks yang menceritakan tentang kehidupan seseorang semasa ia hidup. Atau bisa dikatakan teks biografi itu adalah
kalian mempelajari materi tersebut, kalian akan mengambil nilai positif dari tokoh yang kalian jadikan biografi. Nah, artinya keteladanan mereka yang kalian ambil dan juga perilaku mereka, perilaku positif yang bisa kalian jadikan semangat atau motivasi diri kalian dalam menggapai cita-cita. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang teks biografi. Tapi sebelum nanti kalian membuat sebuah teks biografi, karena di situ isinya kompleks nanti, terlebih dahulu kali ini kita akan mempelajari tentang identifikasi langkah-langkah wawancara dalam menyusun teks biografi yang baik dan benar. Nah, lantas apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan wawancara ketika nanti kalian akan merumuskan suatu teks biografi yang baik dan benar. Nah, ini nanti melalui kegiatan diskusi yang kalian sudah dibuat kelompok, ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok dengan gaya belajar visual. Coba mana yang kelompok dengan gaya belajar visual? Ya, kelompok 1 dan 2. Kemudian yang kedua ada kelompok dengan gaya belajar auditori. Atau nanti kalian bisa menyimak video yang nanti akan saya bagikan. Kelompok 3 dan 4. Nah, yang terakhir adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Nah, nanti kalian saya harap mengikuti arahan yang nanti saya berikan. Seperti itu ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu nanti kalian melakukan identifikasi. Nah, identifikasi itu berarti kalian mencari apa langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam melakukan wawancara terkait penyusunan atau pembuatan teks biografi yang baik dan benar. Nah, nanti apa saja langkah-langkahnya bisa kalian cari dari sumber internet ataupun buku panduan yang sudah disediakan. Seperti itu ya. Nah, kemudian melalui pembelajaran pagi hari ini, nanti saya harapkan atau kita harapkan semua bahwa identifikasi langkah-langkah tersebut dalam melakukan wawancara dan penyusunan biografi yang baik. Nanti kalian yang pertama harus memperhatikan sebetulnya ketika kita melakukan wawancara itu apa yang harus diperhatikan. Salah satunya menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang baik dan sopan. Nah, kira-kira apakah bahasa yang santun dan sopan sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ya. Sebagai contoh, ketika kalian bertemu dengan orang yang jauh lebih tua, kemudian kalian bertemu dengan bapak ibu guru, kalian berjalan di depan orang yang usianya dianggap sepuh ya, kalau bahasa Jawanya tua ya, bahasa Jawanya sepuh. Ini kalian wajib menggunakan bahasa yang santun. Nah, kemudian selain santun, ini ternyata ada manfaatnya lebih. Nanti harapan saya kalian akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan santun ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya di dunia kerja pun ketika nanti kalian melakukan tes wawancara, ketika kalian sudah terbiasa, kalian tidak akan canggung dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim HRD ataupun personalia dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Nah, kemudian melalui pembelajaran pagi hari ini, kebetulan minggu lalu kalian baru selesai melaksanakan proyek P5 ya, yaitu dengan tema kepekerjaan, dan kalian kemarin sudah melakukan gelar karya berupa hasil wawancara. Nah, coba, tentu kalian sudah pernah melakukan wawancara ya kemarin, meskipun di
dibagi ke dalam sebuah tim atau kelompok, dan tidak semuanya melakukan wawancara karena ada yang tugas untuk syuting, membuat pertanyaan dan sebagainya. Nah, kira-kira pada saat melakukan wawancara kemarin, apa saja sih yang nanti kalian persiapkan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama coba apa saja? Ya, nanti kalian atau kemarin di tugas D5 kalian menyusun pertanyaan atau urutan pertanyaan yang kalian pertanyakan ke narasumber. Kemudian yang kedua, kira-kira nanti apa saja? Apalagi mengatur jadwal bertemu dengan narasumber. Nah, tidak kalah penting, berarti sebelum kalian menemui narasumber, kalian harus mencari terlebih dahulu siapa yang akan kalian jadikan narasumber. Tugas kemarin sudah kalian jalankan dan hasilnya baik ya. Kemudian kira-kira ya, kenapa kok kemarin dari sekolah atau dari proyek P5 tersebut menugaskan kalian untuk melakukan wawancara? Kenapa? Kok nggak tugas yang lain saja? Kenapa kira-kira? Salah satu atau berapa jawab? Kenapa sih kok kalian diberi tugas untuk melakukan wawancara tersebut? Alasannya satu, apa Ratna? Melatih komunikasi. Melatih komunikasi. Terus apa lagi? Melatih rasa percaya diri. Coba kita ulas sebentar. Kenapa kalian melakukan tugas wawancara tersebut? Ya, yang pertama kalian melatih komunikasi yang baik dan benar. Karena dengan komunikasi yang baik dan benar, kalian akan mampu mengutarakan apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi maksud dan tujuan pembicaraan kalian. Kemudian yang kedua, yaitu melatih rasa percaya diri. Ini penting ya, karena belakangan ini menjadi sorotan dari dunia kerja bahwa lulusan SMK seharusnya itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, melalui kegiatan wawancara nanti diharapkan kalian akan memiliki rasa percaya diri. Jadi yang tadinya kalian pemalu, kalian harus berani mengutarakan pertanyaan dan mencari jawaban atau solusi dari masalah yang kalian alami sebelum kalian menemui narasumber, gitu ya. Nah, kemudian kira-kira nanti tadi sudah kita singgung manfaat kalian melakukan langkah-langkah wawancara itu sebelum ketemu narasumber. Manfaatnya adalah sebelum kalian wawancara, apa ini manfaatnya? Lancar. Ya, wawancara kalian akan berjalan lancar. Nah, terkait tugas nanti di pembelajaran kali ini, kalian adalah mengidentifikasi langkah-langkah wawancara dalam menyusun teks biografi. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kalian siapkan sebelum kalian melakukan wawancara untuk menyusun teks biografi. Nah, tentunya nanti apa saja yang kalian siapkan bisa kalian diskusikan bersama teman kelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Tadi ada 6 kelompok seperti itu. Kemudian nah, ini kelompok sudah jadi ya. Nah, silakan untuk kelompok visual kalian bisa buka buku teks bahasa Indonesia penerbit dari Erlangga di halaman berapa? 184 sampai 185. Nah, kemudian untuk yang auditori ini yang ada di tengah ya. Ya, nanti kalian menyimak video yang saya bagi di grup kelas. Nah, kalian simak video biografinya siapa? Insinyur Soekarno. Dan yang ketiga, yang gaya belajar kinestetik, nanti kalian coba berdiri dari kursi kalian dan kalian sudah saya siapkan pojok
baca ya. Jadi nanti kelompok 5 di sana dan kelompok 6 di sini. Gitu ya. Saya beri waktu kurang lebih 5 sampai 6 menit. Silahkan kalian baca dan pahami. Kira-kira nanti sebelum kalian menyusun teks tersebut atau membuat video biografi tersebut, nah kira-kira apa saja yang perlu disiapkan sebelum kalian nanti menemui narasumber dalam melakukan wawancara. Seperti itu ya, bisa dipahami untuk tugasnya. Nah nanti kalian membaca tugas tersebut, kalian bisa menuangkan jawaban kalian dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya siapkan nanti berdasarkan kelompok kalian. Seperti itu. Silakan untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang. Saya harap semuanya bekerja karena waktunya hanya 5 menit. Nah, nanti setelah berkelompok, saya minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan apa hasil diskusi tersebut. Ya. Silakan dimulai. Ya, untuk identitas jangan lupa diisikan terlebih dahulu. Siapa saja nama anggota kelompok kalian. Sudah dalam menjawab silakan boleh mencari sumber referensi dari internet. Itu tentang mobil dari siapa itu? Atau penyedia. Nah, ya, nanti
kelompok sudah selesai membaca biografi tentang motif Bapak Yuda. Siapa itu? Sudah kalian dapat informasinya? Sudah. Sebelum jadi sampai tulisan seperti ini kan lengkap ya. Ada data diri, kapan dia lahir, kemudian kapan dia menempuh pendidikan formal mulai dari TK, SD sampai jenjang kuliah dan sebagainya, sampai berhasil atau menjadi seseorang yang bisa dikatakan sukses dengan karirnya, gitu ya. Itu sudah mau Ayuda, sosok kita yang bisa kalian jadikan panutan atau teladan. Siapa tahu dari kalian ada yang bisa mencapai tingkat kesuksesan saja dari pengalaman beberapa public figure atau tokoh seperti itu ya. Nah ini silakan nanti dijawab. Nah sebelum kalian atau orang yang menulis biografi ini mendapatkan apa yang penting seperti ini, saya kan terlebih dahulu melakukan wawancara tersebut supaya bisa menjadi baik. Ini langkah apa yang disiapkan seorang wawancara sebelum mendapatkan data kalian informasi yang bisa menulis seperti data tokoh lain yang kalian nanti akan wawancarai dan juga kalian harus mencari sumber dari ini di sini silakan. Nanti kesimpulannya berarti berdasarkan jawaban yang kalian temukan dari internet. Ada dua juga. Ada. Gunakan sumber internet. Bisa. Sudah hampir selesai. Coba untuk kelompok 5 dan 6. Silakan kalian kan tadi kinestetik ya. Ya, Pak. Dari situ ke depan. Ini bisa membawa hasil catatan kalian. Ini kelompok 5, ini kelompok 6 di bawah hasil jawaban. Ini kelompoknya Kalista. Nah, kalian cari informasi dari biografi tersebut belum jadi sampai seperti itu. Ini berisi apa saja ya? Ini pertama ada foto dan sebagainya. Kalian cari. Belum sampai jadi seperti itu. Orang yang menulis biografinya Nadiem Makarim itu menyiapkan apa saja? Pak Nadiem, dia melakukan wawancara, dia menyiapkan apa saja? Jadi kalian mau bertemu ini apa sih? Nah nanti disimpulkan berdasarkan jawaban dari kelompok kalian. 1 atau 7 langkah, 5 langkah itu kalau simpulkan sih kalau langkahnya kalau misal kalian ganti biografinya tokoh lain, siapa selain Pak Nadiem, Pak Haritanu misal, kemudian
menemui siapa? Kalau dia dimintai keterangan lanjutannya apa? Narasumber atau narasumber. Sudah sampai poin keberapa? Dapat berapa poin? Untuk kelompok yang auditori sudah selesai menyimak videonya ya. Video dari Bapak. Kira-kira penting nggak? Kan melakukan konsultasi itu ya untuk ketemu narasumber. Kira-kira pendidikan juga. Kelompok Ratna sudah selesai menjawabnya? Sudah ya? Ya, untuk kelompok Ines tadi sudah selesai mengisi identifikasi langkah-langkah wawancaranya. Kurang sedikit ya untuk kelompoknya Meta. Kemudian kelompoknya Sika sudah selesai belum? Belum. Kurang berapa? Sedikit. Kelompok Munafarong selesai. Sudah. Sudah sampai pada tahap kesimpulan. Disimpulkan Elsa. Kelompoknya Dewi sudah, kelompoknya Puput sudah, kelompoknya Tika sudah sampai tahap kesimpulannya. Ya. Dari kelompok visual. Nanti kelompok yang juga menyimak, silakan nanti ketika ada pertanyaan boleh menanyakan semuanya. Sudah selesai ya? Selesai semua?
Ya, waktunya habis ya untuk diskusi kalian, diskusi kelompok. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, tadi yang pertama kelompok dengan gaya belajar visual menyimak biografinya Maudy Ayunda ya. Dia adalah salah satu penyanyi muda dan juga aktris ya di Indonesia yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi yang bisa kalian ambil motivasinya, kalian jadikan contoh yang baik di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ini kelompok Dewi dan Dian itu tentang auditori ya, tadi menyimak biografinya dari mantan Presiden RI yang pertama atau satu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sudah barang tentu kalian mengetahui siapa sosok beliau dan bagaimana sepak terjangnya beliau di Indonesia. Dan yang ketiga terakhir itu dengan gaya belajar kinestetik. Tadi kalian sudah memperhatikan pojok baca yang ada di depan berisi biografi salah satu menteri ya. Menteri apa ini? Menteri Pendidikan yang pada saat ini masih menjabat dan beliau juga selaku pemilik dari perusahaan yang bernama Gojek. Ya, silakan. Untuk perwakilan dari kelompok visual, kelompoknya Puput, Pak Guru minta untuk maju menyampaikan hasil diskusi kalian. Kalian menyampaikan kira-kira dari pertanyaan tersebut. Silakan, apa hasil diskusi kalian disampaikan ke depan. Silakan maju dulu. Tepuk tangan untuk teman kelompok pertama. Nah, nanti ketika ada pertanyaan bisa ini ya, menanyakan ke teman yang ada di depan. Silakan untuk salah satu. Kita perhatikan dulu. Silakan nanti kalau ada kalian ingin memberikan masukan atau sanggahan terhadap penampilan atau apa diskusi dari kelompok satu, dipersilakan setelah mereka menyampaikan hasil diskusinya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Ya, kita mulai, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Puput Putri Fadilah. Nama saya Fariska. Nama saya Wifi Mukaromah. Nama saya Nina Faro. Dan saya Dita Sylviana. Di sini kita semua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur dan langkah-langkah wawancara sebelum menyusun teks biografi. Pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 5W ditambah 1H. 4. Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. 5. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. 6. Mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Dan 7. Melakukan wawancara dengan narasumber. 8. Mencatat pokok-pokok wawancara. 9. Menyusun laporan hasil wawancara. Kesimpulannya, jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan tema, mencari narasumber, membuat janji, dan membuat pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang menanyakan? Dian, ada yang mau ditanyakan dari kelompok terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Ada 9 langkah ya. Yang pertama apa tadi? Menentukan tema atau topik. Berarti kalian sebelum melakukan wawancara itu, nah itu tepat nggak kira-kira menentukan tema atau topik?
kan kalian tadi mau melakukan wawancara terhadap seseorang yang ingin kalian buat biografinya atau perjalanan hidup. Kemudian yang kedua apa? Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Dalam hal ini kan kalian akan melakukan biografi. Berarti lebih tepatnya kalian mempelajari ini ya, perjalanan hidup seorang narasumber. Di sini siapa nanti kalian menentukan, kayak kemarin di tugas P5, karena P5 itu kepekerjaan, kalian menemui salah seorang pengusaha gitu. Tapi kalau di pembelajaran biografi berarti kalian nanti bisa menemui salah satu tokoh atau figur yang punya kapabilitas atau punya perubahan di desa kalian, misal mantan lurah kalian ataupun guru kalian ketika SD atau SMP seperti yang mungkin sekarang sudah pensiun. Kemudian yang ketiga, Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan. ya intinya membuat susunan pertanyaan yang akan kalian pertanyakan ke narasumber. Kemudian yang keempat, Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. nah ini narasumber yang kalian tentukan siapa, dan nanti kira-kira bisa kalian ambil baik latar pendidikannya, kehidupan sosial atau sebagainya. Kemudian yang kelima, Menghubungi dan membuat janji. ya ini penting ya. Nah silakan. Oke. Kemudian yang keenam, Mempersiapkan peralatan untuk wawancara. ya penting juga karena kalau tanpa itu nanti tidak akan bisa lancar. Selanjutnya, Mencatat pokok-pokok wawancara. ya terus Menyusun laporan hasil wawancara. sudah. Nah ini ada yang mau memberikan masukan tidak? Tidak. Cukup. Ya berarti nanti ke kelompok 2 ya untuk masukannya nanti setelah kelompok 3 selesai menyampaikan hasil diskusi. Ya silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah tadi mungkin nanti kita bahas di setelah yang ketiga ya. Sekarang untuk kelompok yang kedua, kelompok atau di sini kelompok 3 ya, dengan gaya belajar yang kedua tadi kalian menyimak video atau kelompok auditori. Siapa yang akan maju kelompoknya? Ratna dan Dewi silakan maju. Nah nanti dari kelompoknya Cika atau kelompok lain bisa memberikan masukan. Barangkali ada beberapa poin yang berbeda dengan hasil diskusi kalian. Silakan Dewi. Maju semua, Siti maju, Irma maju. Oh Irma, Vina, ya Vina maju. Pegang ini salah. Nanti kalau ada. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Perkenalkan, nama saya Eva Desindawati. Saya Karina. Saya Ratnawati. Dan saya Nismati. Ini dia hasil dari kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami akan menyampaikan
Dari pertanyaan ini, sebutkanlah unsur-unsur langkah wawancara sebelum menyusun teks biografi. 1. Tentukan tokoh yang akan diwawancarai. 2. Menyusun daftar pertanyaan. 3. Atur jadwal pelaksanaan wawancara. 4. Pelaksanaan wawancara. 5. Kembangkan hasil wawancara menjadi teks biografi. Kesimpulan, jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tahu langkah-langkah melakukan wawancara agar wawancara berjalan dengan lancar. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Silakan dari kelompoknya juga atau kelompok lain berdiri jika ada pertanyaan. Ya, dicatat apa pertanyaan? Kira-kira apa kesulitan saat mengatur jadwal pada narasumber? Hambatan atau kesulitan ketika kalian mau menemui narasumber atau memilih narasumber yang tepat untuk dijadikan tokoh dalam biografi yang nanti akan kalian kembangkan. Mungkin dari kelompok lain, kelompoknya Elsa, silakan. Tadi kan disampaikan ada 5 poinnya, dari menentukan narasumber, mengatur jadwal dengan narasumber. Nah, sebelum ketemu narasumber, kalian tadi disampaikan harus menyusun pertanyaan, dan yang keempat tadi kalian memilih ini ya, mengembangkan hasil diskusi kalian dengan narasumber untuk mengembangkan jadi biografi. Silakan bisa langsung jawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Ya, silakan jawab. Ya, izin menjawab, mungkin untuk kesulitan mengatur jadwal itu, kalau misalkan kita siap, dari pihak narasumber tidak siap karena mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan, jadi kita harus benar-benar memastikan. Ada kesulitan lain atau hambatan? Mungkin menjawab tidak sesuai yang kita pertanyakan, jadi kita harus mengolah pertanyaan. Pintar mengolah atau menyusun kalimat untuk pertanyaan tersebut. Karena memang ketika kemarin kalian pada saat melakukan tugas wawancara juga sama ya, ada beberapa hambatan atau kendala tadi disampaikan. Yang pertama, kesulitan jadwal yang pasti atau fixnya ya, karena barangkali ketika kalian menemui seorang tokoh atau public figure itu kan jadwalnya padat, sehingga harus benar-benar memastikan kapan tokoh tersebut atau public figure tersebut bisa menemui kalian. Dan yang pasti tadi kesulitannya adalah kesulitan dalam ini ya, mendapatkan jawaban yang sesuai atau diinginkan dengan pertanyaan yang sudah kalian susun. Karena memang yang pertama, kondisi di lapangan itu kadang kita tidak bisa memprediksi ya, di luar dugaan kita. Dari kelompok lain ada yang ingin tanya ke kelompoknya Dewi dan teman-teman? Cukup. Ya, silakan bisa ditutup untuk presentasi kelompok Mbak. Ya, terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan untuk kelompok kami, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tidak berkenan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ada peningkatan kelebih tadi di poin terakhir, ada mengolah hasil wawancara kalian menjadi sebuah teks biografi. Ya, kita tunggu kelompok terakhir dari gaya belajar
kinestetik yang akan diwakili oleh kelompoknya Elsa dan Cici ya. Silakan maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian bersama teman-teman tadi ketika kalian sudah memperhatikan pojok baca yang ada di depan. Silakan maju sini. Silakan. Nah, mudah-mudahan dari kelompok yang terakhir ini kita lebih mendapatkan jawaban yang merujuk ke arah identifikasi langkah-langkah wawancara tersebut. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota. Satu, siapa? Nama saya Cici Triwanti. Cici. Nama Terus? saya Elsa Amalia Febrianti. Elsa. Nama saya Rina Puspitasari. Rina Puspitasari. Nama saya Yulia Siti Aina. Yulia. Nesa Lestari. Nesa. Nama saya Meta Anggraini. Dan Meta. Ya, silakan. Sebelum melakukan teks biografi, Ya, keras lagi. sebutkan unsur langkah-langkah wawancara sebelum menyusun teks biografi. 1. Tentukan tokoh yang akan diwawancarai. Pilihlah salah satu tokoh yang menarik untuk diulas latar belakang kehidupannya. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan, yaitu dengan cara menggunakan pertanyaan teknik 5W1H seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ketiga, atur jadwal pelaksanaan wawancara. Pastikan waktu dan tempat wawancara telah Anda sepakati dengan narasumber. Keempat, pelaksanaan wawancara. Saat pelaksanaan wawancara, alangkah baiknya memperkenalkan diri, sampaikan daftar pertanyaan yang telah Anda susun. Saat wawancara, catatlah semua hal penting yang disampaikan narasumber. Kelima, kembangkan hasil wawancara menjadi teks biografi. Setelah mengumpulkan informasi berdasarkan data dan fakta mengenai tokoh yang Anda wawancarai, kembangkan dalam bentuk teks biografi. Ya, ada 5 poin ya. Sebelum kalian melakukan wawancara terhadap narasumber, ya silakan untuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, selain mencarikan informasi dari narasumber, juga menyesuaikan dengan data-data pendukung yang ada sesuai topik wawancara. Wawancara yang baik adalah wawancara yang berhasil mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan wawancara. Ya, sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Silakan. Siapa tahu ada teman yang sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompoknya Selomita. Ya. Apa saja kendala ketika ingin melakukan wawancara? Kendala teknis atau kendala di lapangan? Silakan mungkin dari ini kendala ketika kalian melakukan wawancara. Kalau tadi kendala pada saat menemui narasumber. Nah ini kalau mau wawancara kendalanya apa? Kira-kira kemarin yang kalian jumpai pada saat proyek kelima itu ataupun ada tugas sebelumnya yang mewajibkan kalian mencari narasumber, kendalanya itu apa? Silakan. Kendalanya seperti rumah narasumber itu di pinggir jalan, jadi banyak motor lalu lalang.
Suaranya masuk ke dalam video. Kemudian suara ayam, anak sedang bermain, dan ibu mencari anaknya. Ibu mencari anak, tidak mencari bapaknya. Terus? Sudah? Sudah. Kira-kira nggak ada kendala yang bisa dari segi biaya, karena kan kalian butuh bensin untuk mondar-mandir ke rumah narasumber, seperti itu. Ada ya? Tapi bisa terselesaikan dengan baik. Intinya tidak ada kendala yang begitu sulit ya. Iya. Hanya masalah teknis di situ di lapangan. Ketika kalian mau melakukan wawancara, biasanya ada saja kendala seperti tadi anak kecil nangis, cari ibu. Tetapi sebetulnya itu bisa dipersiapkan jauh lebih matang. Artinya kalian bisa memilih tempat yang benar-benar jauh dari gangguan suara. Nah, ini pentingnya kalian tadi melakukan janjian atau janji dengan narasumber. Karena penting tadi dikatakan oleh kelompok terakhir di sini, kelompoknya Elsa, wawancara yang baik adalah wawancara yang berhasil mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan wawancara. Ya, dalam hal ini kalian kebutuhannya adalah menggali informasi pribadi, kehidupan sosial, kehidupan pribadi dari narasumber. Karena yang kalian cari adalah informasi tersebut yang nanti akan kalian kembangkan. Tadi di poin terakhir mereka menyebutkan bahwa mengembangkan hasil wawancara, pertanyaan tadi kalian tuliskan dalam bentuk biografi atau daftar riwayat hidup atau perjalanan dari seseorang. Ya, silakan kalau tidak ada pertanyaan lainnya, silakan. Bertanya, bagaimana cara menghadapi jawaban narasumber yang tidak sesuai dengan Nah, cara menghadapi jawaban ketika narasumber yang kita tanya kok nggak sesuai. Kalian ekspektasinya, misal saya mau mencari narasumber tersebut karena dia punya perjalanan hidup yang menarik, tapi ternyata ketika kalian lakukan diskusi tersebut, ternyata kok jawabannya kurang mengena di hati atau kelompok kalian. Ini caranya apa? Jadi kita harus cepat menjelaskan apa yang sedang kita wawancarai. Jika jawaban narasumber tidak tepat, kita harus cepat-cepat melanjutkan pertanyaan yang berikutnya agar nyambung dengan jawaban narasumber. Artinya ini menjadi poin kalian, kelompok kalian nanti ketika melakukan wawancara terkait biografi, itu kalian harus bisa melakukan yang namanya improvisasi. Jadi ketika pertanyaan yang kalian berikan apa, jawabannya tidak sesuai, ya kalian tidak lantas putus semangat atau tidak semangat dalam melakukan wawancara tersebut. Tapi kalian bagaimana kelompok kalian sepinter-pinternya ya di sini mencari pertanyaan, karena mungkin kalian bisa mencairkan suasana dengan sedikit lelucon terhadap teman-teman kalian yang melakukan wawancara, atau kalian yang penting dalam batasan kesopanan. Karena biasanya yang kalian wawancarai ini usianya jauh lebih tua, antara 40 dan bapak ibu kalian. Kemudian ada langkah lagi, kalau jawabannya kok nggak sesuai, berarti apa kira-kira langkahnya? Bisa mengulang pertanyaan tersebut, tapi dengan bentuk pertanyaan yang lain yang mungkin jauh lebih menarik, karena biasanya narasumber juga kadang tingkat konsentrasinya tidak terlalu baik, bisa jadi seperti itu, atau dia sedang ada sedikit permasalahan. Makanya kalian harus pintar-pintar mencari dan menentukan narasumber, kapan jadwalnya, dan sebagainya. Silakan. Ada lagi tidak pertanyaannya? Kalau tidak ada yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian dari kelompok 5, silakan. Kalau ini nanti dikumpulkan lagi. Nah, dari hasil presentasi tersebut,
Sekarang kita rumuskan bareng-bareng ya, dari 3 kelompok. Tadi kelompok pertama dengan gaya belajar visual sudah bagus menyampaikannya, tapi tadi ada poin yang kurang ya, yaitu lebih ke wawancara untuk negosiasi ya, bukan untuk wawancara terhadap suatu tema umum seperti kayak kemarin di proyek P5. Tapi sudah bagus ya, tinggal kurang 1-2 poin. Kemudian untuk kelompok kedua tadi sudah cukup lengkap sudah, tinggal penjabarannya ya, tadi sudah baik, tapi ada beberapa yang perlu dijabarkan lagi, kayak tadi di menentukan tokoh yang akan diwawancarai. Nah tadi sudah dilengkapi juga oleh kelompok terakhir, bahwa dalam menentukan tokoh yang akan diwawancarai kalian benar-benar harus selektif, karena ini tujuannya kalian mencari data kehidupan atau daftar perjalanan hidupnya. Jadi carilah tokoh yang dalam hal ini ketika nanti kalian sudah selesai membuat biografinya, orang akan tertarik membacanya. Siapa contohnya? Tadi ada Maudy Ayunda, mungkin penyanyi muda lainnya seperti siapa? Mahalini, terus siapa lagi? Jangan Virjon. Yang lain, Tiara Andini. Karena kalau Tiara Andini kan ini masih usia apa ya, kakak kelas kalian nggak jauh beda. Sehingga kalau Tiara Andini memang ya dia track recordnya bagus. Kemudian yang kedua tadi dalam menentukan wawancara sebelum menyusun biografi, setelah menentukan tokoh kalian adalah menyusun daftar pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan itu tidak salah diberikan jawaban atau tidak salah diterima, kalian wajib menyusunnya dengan kalimat yang santun, yang menarik dan runtut. Karena narasumber akan semakin asik menyampaikan jawabannya ketika kalian juga pertanyaannya enak. Kalian membacakannya juga apa adanya, nggak terlalu dibuat-buat, atau kalian menanyakan sesuatu yang susah atau sukar. Kemudian ini penting dalam membuat pertanyaan, yaitu ada unsur 5W1H. Ini dimanapun kalian harus digunakan. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, seperti itu ya. Nah ini akan memberikan jawaban yang kompleks atau lengkap dari apa yang ingin kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, kalian penting mengatur jadwal pertemuan atau jadwal pelaksanaan wawancara sebelum membuat biografi. Karena tadi sudah disinggung di kelompok terakhir bahwa untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, kalian ini harus ada waktu yang cukup intens dengan narasumber supaya kalian mendapatkan jawaban yang benar-benar bisa membantu kalian dalam menyusun teks biografi dari tokoh tersebut. Kemudian yang keempat, ini pelaksanaan wawancara. Tadi ada beberapa kendala ya, suara motor, mobil masuk ke dalam rekaman kalian. Nah ini pentingnya kalian melaksanakan wawancara itu sebelumnya dipersiapkan secara matang. Kalian memperkenalkan diri dengan baik, izin datang dengan sopan, pakaiannya, kemudian tutur bahasa kalian juga harus baik, dan yang paling penting kalian menanyakan sesuatu yang benar-benar nyata atau tidak dibuat-buat atau bersifat isu. Ini nggak boleh ya, kan tanyakan yang akan memancing kayak emosi dari narasumber. Kemudian yang terakhir, setelah kalian mendapatkan data dari hasil wawancara itu, kan ini kalian mau membuat biografi, berarti data itu kalian kembangkan menjadi sebuah biografi. Tadi kalau yang kinestetik sudah melihat di situ ada apa saja isinya, tempat tanggal lahir ya, kemudian pendidikan, sama. Nanti kalian dalam merumuskan pertanyaan ini juga harus menyangkut itu ya. Kemudian ada riwayat pekerjaan, mulai kalian menanyakan riwayat organisasi, kemudian kesuksesan atau jenjang karirnya itu sampai mana, kenapa dia bisa menjadi seorang menteri, kenapa dia bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal, ataupun tadi yang di video IR Sutarno ya. Nah, kenapa
sosok beliau sampai sekarang masih menjadi presiden yang sangat dikagumi oleh kalangan masyarakat. Kemudian di sini isinya harus lengkap. Ini penting. Nah, kemudian dari informasi data fakta tersebut, kalian susun teks biografi itu nanti dengan baik. Tentunya dengan memperhatikan ejaan yang kalian gunakan, diksi atau pilihan kata, dan juga yang paling penting karena biografi ini adalah tulisan ilmiah, ini kalian perhatikan juga tanda baca yang kalian pilih, titik, koma, titik, dua, dan sebagainya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini bisa diterima ya. Apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok yang sudah dipresentasikan di depan. Harapannya nanti kalian dapat mengambil manfaat dari hasil diskusi tersebut. Kenapa kalian penting melakukan diskusi terhadap identifikasi langkah-langkah wawancara sebelum kalian menyusun teks biografi ini. Harapannya nanti kalian di lapangan, di tugas selanjutnya kita akan belajar membuat atau menyusun biografi. Nah, tentunya apa yang sudah kalian terapkan pada hari ini nanti bisa diterapkan di lapangan. Sebelum menyusun biografi, kalian melakukan wawancara. Dan paling penting apa tadi dalam wawancara itu diperhatikan. Nah, kemudian sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ada sedikit pertanyaan terhadap kalian. Menurut kalian, kira-kira dari pembelajaran pagi hari ini, apa sih? Ada nggak hal menarik yang bisa kalian dapatkan atau ilmu yang bisa kalian dapatkan dari kalian tadi berdiskusi, menyimak video, kemudian kalian membaca mading dan juga membaca teks bacaan. Kira-kira apa sih yang menarik tadi teman kalian bergantian maju? Ada nggak yang menarik? Apa? Apa Dewi? Karena ya apa? Kira-kira? Dapat menyampaikan Hasil diskusi. terus lebih melatih percaya diri dengan teman-teman. Nah, ini ya pentingnya kalian yang menarik mungkin karena di sini tadi dibagi menjadi 3 gaya belajar ya. Jadi nanti kalian kedepannya harus mulai terbiasa di pelajaran apapun. Karena di kurikulum Merdeka itu ada berbagai macam metode dan teknik pembelajaran. Nah, ini salah satunya tadi dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda tugas, berbeda. Kalian harus membaca, harus menyimak video, dan harus berjalan mencari informasi penting dari pojok baca. Nah, hal yang menarik tadi disampaikan, selain melatih percaya diri, kalian belajar untuk menyampaikan apa sih yang ingin kalian utarakan. Ini penting karena ini yang disebut dengan kemampuan apa? Komunikasi. Ya, ini penting ya. Jangan sampai kalian tidak dapat mengkomunikasikan apa maksud dan tujuan dari kalian. Nanti harapan Pak Guru setelah kalian lulus pun juga ketika masuk ke dunia industri akan bisa menyampaikan unek-unek, masukan, dan sebagainya. Kemudian coba dari pembelajaran kali ini, ada nggak yang kalian tidak pahami dari yang sudah disampaikan tadi kita bahas? Apa yang ingin kalian ini pertanyakan? Ada nggak yang belum paham? Mungkin cara membuat pertanyaannya, cara membuat pertanyaan, terus bagaimana menentukan tokoh untuk narasumber. Nah, ini kalian belajar dari pengalaman ya, atau kalian bisa melihat video referensi dari YouTube banyak yang membuat wawancara sebelum mereka melakukan atau membuat sebuah teks biografi. Artinya ketika kalian mau menentukan tokoh, pilihlah yang secara umum tokoh tersebut bisa memberikan kalian jawaban, dan juga intinya tokoh tersebut menjadi magnet atau ada daya tarik orang untuk membacanya, seperti itu. Kemudian dalam merumuskan pertanyaan, kalian tadi
ada rumusnya ya, 5W1. Nah, berarti diurut dulu siapa tokohnya, kemudian dia bekerja sebagai apa, kemudian bagaimana kisah perjalanan hidup tokoh tersebut, mengapa kalian memilih tokoh tersebut untuk dijadikan narasumber, dan bisa jadi dari tokoh tersebut nanti kalian akan membuat sebuah teks biografi yang lengkap atau banyak orang yang menyukainya, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerja kelompok kalian, kerjasamanya. Harapan saya nanti di pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari atau belajar membuat atau menyusun sebuah teks biografi berdasarkan hasil wawancara kalian. Nah, di sini silakan nanti apa yang sudah didapatkan baik dari teman kalian maju, kalau ada kekurangan ya wajar ya, namanya masih dalam tahap pembelajaran. Nah, silakan untuk kelompok yang tadi belum maju bisa maju di pertemuan atau di presentasi yang akan datang. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, alhamdulillah, silakan pembelajaran kita sudah selesai dan ini sebentar lagi masuk ke jam pelajaran selanjutnya. Pelajaran apa? IPAS ya, nanti harapannya kalian juga masih semangat mengikuti pembelajaran yang akan datang. Seperti itu ya. Ya, dari Pak Guru sebelum kita tutup silakan. Tadi ketua kelasnya siapa? Ya, memimpin doa selesai pembelajaran sebelum nanti dilanjut pembelajaran. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, dari saya cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Karena dengan nikmat kesehatan kita bisa melakukan segala aktivitas yang menunjang untuk proses pembelajaran, tentunya yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Amin. Ini terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan. Jadi seperti yang saya informasikan, itu kan ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah, untuk kegiatan kali ini berarti merupakan kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi setelah tadi saya itu bersama-sama Pak Amin itu mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amin beserta anak-anak kelas 10 BS2. Baik, seperti itu. Untuk kegiatan pasca observasi ini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Ya, pastinya terkait dengan kegiatan yang pembelajaran yang tadi dilaksanakan di kelas. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya di sini saya akan menanggapi terkait pembelajaran yang sudah Pak Amin laksanakan. Jadi berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran yang Pak Amin laksanakan, yang Pak Amin pimpin itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar dan anak-anak begitu luar biasa mengikuti pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Pak Amin. Tadi Pak Amin kan pembelajarannya itu terkait masih tentang biografi ya. Tadi anak-anak disuruh menentukan atau mengidentifikasi
langkah-langkah wawancara supaya nantinya mereka bisa membuat teks biografi dengan baik. Ya. Dari pengamatan saya, pada hakikatnya itu para murid itu sangat menikmati, sangat menikmati kegiatan pembelajaran, karena Pak Amin sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Amin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana anak-anak itu kerja kelompok, ya, kerja kelompok. Kemudian kelompok-kelompok tersebut itu berdasarkan gaya belajar mereka, ya. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ya. Makanya dengan pengelompokan tersebut mereka semakin merasakan kenyamanan di dalam belajarnya karena sesuai dengan minat belajar mereka. Untuk KSE-nya tadi juga Pak Amin sudah menerapkan pembelajaran yang mindfulness, ya, di mana di awal-awal itu Pak Amin sudah menerapkan bagaimana anak-anak itu harus ibaratnya menyiapkan diri, mensyukuri apa yang sudah ada, ya, yang mereka miliki. Seperti itu Pak Amin. Alhamdulillah, intinya sudah baik pembelajaran tadi, ya, cuma ada ya sedikit masukan mungkin. Berdasarkan pengamatan saya kan tidak ada ice breaking, ya, tidak ada ice breaking. Mungkin lain waktu Pak Amin bisa menerapkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran supaya anak-anak itu semakin antusias. Seperti itu, Pak Amin. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Itu yang pertama, apa yang Pak Amin rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran pada hari ini, setelah pembelajaran saya merasa senang tentunya, karena anak-anak yang mengikuti pembelajaran di kelas itu antusias dalam berkelompok dan mereka melaksanakan tugas sesuai dengan perintah yang saya berikan, dan mereka dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka secara baik di depan. Itu, Pak. Jadi pada intinya Pak Amin ya merasa senang, karena anak-anak itu antusias untuk mengikuti pembelajaran terkait dengan mengidentifikasi langkah-langkah bagaimana mereka itu bisa menentukan sesuatu yang harus dilakukan supaya nanti bisa membuat teks geografi dengan baik. Untuk selanjutnya ini di dalam pembelajaran tersebut, apakah Pak Amin mengalami kendala atau hambatan? Untuk kendala atau hambatan yang saya dapatkan, salah satunya yaitu kesulitan dalam menumbuhkan motivasi atau semangat belajar pada awal pembelajaran tadi. Artinya ada beberapa anak yang memang belum bisa berkonsentrasi secara penuh, walaupun tadi sudah saya coba dengan menggunakan metode KSE seperti itu. Seperti itu, Jadi kendalanya ya sedikit kesulitan, sedikit kesulitan di dalam menumbuhkan motivasi pada anak-anak tertentu pada awal pembelajaran. Jadi tidak semuanya, karena mungkin ada anak-anak yang di rumah ada masalah, atau mungkin tadi ada masalah dengan orang tua atau mungkin dengan temannya. Jadi ada anak yang belum terlalu konsentrasi. Baik, untuk selanjutnya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mungkin hal positif apa yang sudah Pak Amin praktikkan? Nah, untuk beberapa hal positif yang saya praktekkan atau saya terapkan pada pembelajaran hari ini, yaitu saya dapat membagi kelompok di kelas busana 2 tadi dengan 3 kategori gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditori, dan yang ketiga
gaya belajar kinestetik, sehingga dalam berkelompok mereka tidak seperti biasanya ada yang sendiri, tapi disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Selain itu, tadi saya juga menerapkan bagaimana mengajak siswa untuk lebih konsentrasi dengan pola penerapan kompetensi sosial emosional. Ya, baik. Jadi hal positifnya itu Pak Amin sudah mengelompokkan para siswa sesuai dengan gaya belajarnya ya. Jadi mereka itu tidak memilih sendiri sehingga mereka tidak kebingungan. Jadi mereka sudah dikelompokkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Makanya tadi kan juga mereka lebih antusias ya di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ini Pak Amin, apakah tidak dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Amin itu sudah merasa puas atau merasa berhasil menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi maupun yang KSE tadi? Ya Pak, untuk merasa puas atau keberhasilan ya sebenarnya saya merasa puas, tetapi ada beberapa tahapan yang menurut saya belum maksimal. Merasa puasnya karena siswa mengikuti arahan saya sesuai dengan petunjuk bagaimana tadi siswa berkelompok, kemudian mereka saya beri waktu untuk berdiskusi terkait dengan tugas masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing, kemudian mereka juga melakukan presentasi secara bergantian. Alhamdulillah tadi untuk diskusi juga berjalan, ada beberapa siswa yang memang aktif memberi pertanyaan atau bahkan masukan terhadap penampilan atau hasil diskusi dari kelompok lain, Pak, seperti itu. Baik, jadi pada intinya merasa puas ya, tapi ada beberapa hal yang belum terlalu maksimal dilakukan dari tahapan-tahapan yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Karena berdasarkan pengamatan saya itu Pak Amin kan menerapkan metode pembelajaran discovery learning ya, di mana siswa itu harus menemukan dulu ya, kemudian mendiskusikan, kemudian mempresentasikan, baru Pak Amin nanti menjelaskan sebenarnya yang paling tepat itu yang seperti apa. Jadi tak kalah pentingnya tadi merasa puasnya karena juga murid-murid itu aktif-aktif ya, aktif-aktif di dalam presentasi maupun aktif bertanya, yang ditanya juga mampu menjawab dengan baik. Oke, seperti itu. Baik Pak Amin, untuk selanjutnya setelah Pak Amin melaksanakan pembelajaran ya di kelas 10 PS2 berkaitan dengan geografi ya, tadi sudah ada beberapa hal yang Pak Amin sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa sih rencana tindak lanjut yang akan Pak Amin laksanakan supaya nantinya mungkin kedepannya semakin baik lagi? Ya, ada beberapa langkah tindak lanjut yang ingin saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, saya tentunya akan menyiapkan RPP yang sesuai dengan pembelajaran atau yang sudah menggunakan pola penerapan kelompok terintegrasi KSE dan berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya akan lebih memaksimalkan alokasi waktu, artinya membagi waktu per tahapan agar lebih maksimal dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dan tidak kalah penting karena tadi saya mendapatkan ini ya antusias dari para peserta didik dengan pengelompokan gaya belajar di pembelajaran selanjutnya. Saya juga ingin lebih mengoptimalkan bagaimana peserta didik itu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan terintegrasi dengan KSE, sehingga nanti akan jauh lebih maksimal sesuai dengan materi yang ingin saya berikan dan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, seperti itu. Baik, jadi dapat saya simpulkan ya, jadi rencana tindak lanjut yang akan Pak Amin lakukan itu yang pertama-tama nanti
akan kembali membuat RPP yang benar-benar sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. RPP tersebut merupakan RPP yang berdiferensiasi, terintegrasi KSE. Kemudian Pak Amin akan memanage waktu yang dengan lebih baik lagi supaya nanti di dalam pembelajarannya itu memang benar-benar sesuai dengan alokasi waktunya. Oke. Untuk selanjutnya tadi juga Pak Amin rencananya akan lebih mengoptimalkan peran serta peserta didik dalam pembelajaran tersebut, ya, karena memang ya seperti kita ketahui murid itu harus sebagai subjek pembelajaran, ya, jangan gurunya yang sebagai objek. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan peran serta para murid supaya mereka bisa lebih maksimal dalam pembelajarannya, kebutuhannya terpenuhi. Oke. Seperti itu nggih Pak Amin. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan. Ini terkait dengan rencana pengembangan diri yang akan Pak Amin lakukan. Karena pastinya kita sebagai guru itu kan tidak boleh stagnan, ya, baik pengetahuan, wawasan, keterampilannya tidak boleh itu saja. Kita harus secara konsisten, secara terus-menerus itu mengembangkan diri supaya kompetensi kita itu semakin meningkat. Oke, baik. Jadi pastinya kita sebagai guru harus punya rencana pengembangan diri. Oke, mungkin melalui diklat atau apa ya. Apalagi sekarang kan kita di zaman yang sudah begitu canggih, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun pihak lain, baik secara daring maupun secara langsung. Baik, mungkin kegiatan rencana pengembangan diri yang akan Pak Amin lakukan itu apa? Nah, untuk rencana ke depan ya Pak, untuk mengembangkan diri dan agar saya juga memperoleh ilmu yang lebih baik lagi terkait dengan proses pembelajaran. Yang pertama adalah saya akan berupaya untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh entah itu SMP atau dinas, sehingga nanti harapannya setelah mengikuti diklat itu saya akan lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran, baik yang diselenggarakan secara daring ataupun secara langsung oleh dinas. Itu, baik, jadi intinya Pak Amin akan secara terus-menerus itu mengikuti diklat lah, ya, baik yang diadakan oleh pihak MDMP, pihak sekolah sini sendiri, ya, atau mungkin pihak dinas. Untuk dari kegiatan diklat tersebut, mungkin tujuan yang hendak dicapai itu apa dari Pak Amin? Untuk tujuan yang ingin saya capai, yang pertama jelas karena kita sebagai guru, ya, Pak, dituntut untuk bisa mengembangkan diri. Tentu alasan yang pertama saya ingin mencoba untuk mengembangkan diri dan menggali lebih jauh lagi terkait dengan kompetensi yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran, karena memang tadi seperti yang disampaikan Pak Amin bahwa kita harus bisa menjadi guru yang dinantikan oleh siswa. Artinya kita bisa menerapkan pembelajaran yang diharapkan oleh siswa kita di kelas agar pembelajaran juga menyenangkan, seperti itu Pak. Baik, jadi tujuannya supaya nanti bisa semakin menggali diri sendiri lebih jauh supaya kompetensi semakin meningkat. Baik. Setelah ada tujuan, kan pastinya Pak Amin nanti punya ukuran keberhasilan lah, ya. Ukuran keberhasilan dari kegiatan tersebut itu apa? Nah, untuk standar atau ukuran keberhasilan yang saya lihat ke depan itu siswa khususnya yang kelas saya ampu ini menjadi jauh lebih aktif lagi, terutama di pembelajaran yang saya berikan. Kemudian tentunya saya bisa memberikan dampak positif, artinya ilmu baru, pengalaman baru bagi mereka yang tadinya belum tahu tentang suatu hal, akan lebih luas pengetahuan mereka dan mereka dapat menggali juga potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka harapan saya jauh lebih berani mengungkapkan gagasan baik secara kelompok ataupun individu.
Baiklah, jadi ukuran keberhasilannya nanti bisa dilihat itu siswa lebih aktif, siswa lebih aktif dan Pak Amin bisa memberikan dampak positif bagi murid maupun untuk sekolah. Kira-kira di dalam kegiatan diklat ini kan pasti perlu dukungan ya, perlu dukungan atau ibaratnya ada pendukung yang supaya bisa memperlancar kegiatan tersebut. Kira-kira pendukungnya apa saja sih yang diperlukan? Nah, untuk pendukung terlaksananya tindak lanjut tersebut, salah satunya itu tentang sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang yang ada di sekolah kamu seperti internet yang lancar karena ini dibutuhkan oleh siswa ketika mencari referensi atau materi, kemudian ada LCD proyektor dan juga bahan pendukung lain yang dapat mendukung jalannya proses pembelajaran. Selain itu juga tentunya saya harapkan dukungan dari pihak sekolah dalam hal ini kebijakan kepala sekolah terkait dengan dorongan dan motivasi bagi guru-guru yang mengikuti diklat ataupun pelatihan. Dan yang ketiga tidak kalah penting yaitu saya juga membutuhkan dukungan dari segenap sivitas akademi dari sekolah sini, terutama dari siswa yang saya ambil, terutama kelas yang saya ambil. Jadi ada tiga pendukung lah, tiga pokok pendukung. Yang pertama sarpras yang ada di sekolah terutama ya terkait dengan internet atau LCD dan lain-lain. Yang kemudian ada kebijakan sekolah karena memang ya kita segala sesuatunya itu harus ada izin kepala sekolah, ada persetujuan kepala sekolah, kemudian ada siswa yang mendukung penuh dari kegiatan-kegiatan yang Pak Amin laksanakan. Nah, untuk selanjutnya nih kira-kira waktunya kapan Pak Amin akan dilaksanakan kegiatan pengembangan diri tersebut? Pengembangan diri waktu pelaksanaan terkait dengan pengembangan diri yang pertama tadi rencana saya lakukan awal tahun pembelajaran Pak. Awal tahun ajaran baru ya. Bulan Juli. Berarti bulan Juli tahun 2023. Baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin apakah masih ada kira-kira pengembangan diri yang akan dilaksanakan? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan atau utarakan di depan bahwa saya ingin lebih memaksimalkan ya Pak, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE tadi lebih maksimal lagi Pak. Karena jika sudah terbiasa kita lakukan, insya Allah ke depan nanti pelaksanaan pembelajaran juga akan jauh lebih baik, lebih maksimal lagi seperti itu. Jadi pengembangan diri yang akan Pak Amin lakukan itu terkait dengan bagaimana Pak Amin itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Jadi pastinya kegiatan-kegiatan tersebut kan bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan rekan sejawat ya, baik yang sesama mapel maupun yang lain mapel. Baik, rencana yang sangat bagus. Nah, untuk selanjutnya kira-kira tujuan dari pengembangan diri tersebut yang ingin dicapai itu apa? Nah, yang pertama tentunya karena saya sebagai pengajar di kelas ya Pak, saya ini harapannya bisa menjadi fasilitator bagi siswa, dapat menyampaikan ilmu dan pengalaman baru kepada siswa terkait dengan materi yang saya berikan ataupun hal baru atau kebijakan baru yang harus diterima oleh para siswa yang saya ajar atau yang saya ambil di kelas, sehingga mereka nanti benar-benar memperoleh ilmu yang selama ini belum pernah didapatkan atau ada penyegaran terhadap diri masing-masing peserta. Baik, jadi kesimpulannya tujuannya itu Pak Amin ingin bisa menjadi fasilitator yang benar-benar dinanti oleh murid-murid. Untuk ukuran keberhasilannya dari kegiatan pengembangan diri tersebut itu apa? Ini nanti akan saya lihat secara bertahap ya Pak, karena proses ini juga masih dalam tahapan pembelajaran juga, sehingga nanti ke depan harapannya siswa setiap pembelajaran yang saya berikan
dari minggu ke minggu siswa akan jauh lebih aktif, jauh lebih menikmati pembelajaran, dan tentunya harapannya siswa yang ada di kelas yang saya ambil itu memiliki keterampilan, salah satunya yaitu siswa menjadi jauh lebih aktif, kemudian mereka bisa menyampaikan hasil diskusi, kemudian mereka bisa memberikan ulasan ataupun sanggahan terhadap penampilan dari teman-teman yang ada di depan kelas. Oke, jadi ukuran keberhasilan dari pengembangan diri yang nomor 2 ini berarti siswa lebih aktif dan juga keterampilan mereka itu semakin meningkat. Ya. Nah, untuk pendukungnya kira-kira yang diperlukan apa saja? Nah, yang pertama untuk pendukungnya yaitu kepala sekolah ya Pak, terkait pemberian kebijakan tentunya terhadap proses pembelajaran melalui guru-guru yang ada di sini Pak. Kemudian yang kedua, saya juga harapkan dukungan dari rekan sejawat, baik dari satu rumpun, satu mapel yang sama ataupun beda mapel, terkait dengan nanti diskusi atau sharing bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bagaimana mengaktifkan siswa di dalam kelas, kemudian bagaimana menumbuhkan semangat dan motivasi, apalagi ketika proses pembelajaran berjalan atau pas jam siang Pak, karena memang siswa membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan sarana atau prasarana juga Pak, karena memang proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika pihak sekolah juga menyediakan atau memfasilitasi sarana dan prasarana dengan baik juga, tidak ada kendala baik dari segi saldo internet ataupun dari segi proyektor yang tidak bisa dijalankan. Nantinya nanti harapannya benar-benar pihak sekolah memperhatikan semua itu Pak. Baiklah, jadi hampir mirip dengan yang pertama tadi ya, atau ya sama lah intinya berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah. Nah, ada sarpras, cuma di sini ada apa namanya rekan guru ya, pendukungnya, supaya memang kita sebagai guru kan tidak boleh egois, ibaratnya kita ya pastinya perlu bantuan orang lain. Oke, baik. Untuk selanjutnya kira-kira waktunya kapan untuk melakukan pengembangan diri ini? Nah, untuk pengembangan diri yang kedua terkait dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini, rencana saya lakukan juga di awal semester 1 ini Pak, sekitar Juli Agustus. Bulan Juli. Nanti saya sudah bisa menyiapkan perangkat terlebih dahulu, sehingga ketika awal pembelajaran di tahun baru ini nanti saya benar-benar sudah siap baik dari media pembelajaran, LKPD ataupun soal yang bisa meningkatkan kompetensi dari siswa yang saya ampu. Baiklah, terima kasih. Jadi pada intinya nanti akan dilakukan di bulan Juli atau Agustus, di mana Pak Amin akan menyiapkan ya pastinya perangkat-perangkat pembelajaran sebagai penunjang praktik mengajar Pak Amin. Ya saya doakan semoga rencana pengembangan diri ini nanti bisa terrealisasi dengan maksimal, sehingga kompetensi Pak Amin itu semakin meningkat, semakin baik, sehingga kebutuhan para siswa itu semakin terpenuhi dengan optimal juga. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa namanya pasca observasi ini sekiranya sudah cukup. Ya, tinggal satu lagi, karena kita intinya kan ini kita melakukan coaching, coaching supervisi akademik. Nah, dari kegiatan coaching ini mungkin intinya Pak Amin nanti memberikan umpan balik ya. Jadi umpan balik terkait coaching yang saya lakukan. Jadi hal yang Pak Amin rasakan terkait coaching ini itu apa? Yang pertama tentu saya merasa senang Pak, karena setelah mendapatkan pelatihan atau coaching dari Pak Tazim ini, saya yang tadinya belum tahu tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi SE, sekarang sudah bisa menerapkan sedikit demi sedikit. Harapannya nanti tentu saya akan mendapatkan pendampingan Pak Mu
dari apa yang Pak Mu dapatkan, saya ditularkan ke saya, dan saya bisa menerapkan lebih baik lagi Pak Mu di pertemuan yang akan datang atau di tahun pembelajaran yang akan datang. Dan selain merasa senang, saya juga antusias Pak Mu, karena siswa yang saya ajar yang tadinya misal ketika disuruh berkelompok merasa malas atau tidak bersemangat, sekarang dengan metode pembelajaran baru siswa jauh lebih lebih aktif lagi, dan mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, berkelompok pun dengan baik, dan kedepannya harapan saya tentunya nanti akan mendapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan harapan saya tentu sebagai guru yang mengambil di kelas Pak. Baik Pak Amin, demikian untuk percakapan pasca observasi hari ini. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, untuk penjelasan-penjelasannya. Terima kasih juga untuk waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas penjenengan. Ya, semoga kegiatan yang kita lakukan ini terhitung amal ibadah, diberkahi Allah SWT, dan nantinya bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Ya, semoga kita kedepannya itu semakin bisa meningkatkan kompetensi diri, dan dengan kompetensi yang kita miliki tersebut nantinya kita selalu dinanti-nanti oleh murid, bisa bersama-sama dengan mereka belajar di kelas maupun di luar kelas, supaya kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Baik, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mohon maaf apabila di dalam percakapan ini tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ya, baik, sampai jumpa di pertemuan yang berbeda. Semoga Pak Amin selalu sehat, sehingga nanti kita tetap bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya.